Pocket.com. Unlimited royalty-free music for videos and media projects. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita masuk ke pemrograman 1 dengan praktikum if bersarang atau istilahnya nested if seperti itu. Oke, di sini pernyataan if bersarang itu apa? Tentunya di dalam if ada if kembali gitu ya. Nah, atau diistilahkan dengan nested if. Strukturnya seperti apa? Ini lebih kompleks. Jadi kalau misalnya kita pengecekannya ada beberapa, maka kita gunakan if bersarang. If yang pertama apa? Else-nya apa? Di dalam if ini ada kondisi if lagi. Di dalam else memungkinkan juga ada if lagi, sebetulnya seperti itu. Oke, konsep dari percabangan ini terdapat struktur di dalam if lainnya gitu ya. Jadi if di dalamnya ada if lagi. Maka di sini pernyataan if bersarang, jika kondisi if yang paling luar, paling atas tentunya benar, maka kondisi if yang berada di dalamnya baru akan dicek. Seperti apa? Kita lihat. If, ini kan yang tadi ya, if paling luar, yang paling pertama. Jika betul, maka akan masuk lagi ke sini, ke kondisinya. Di dalamnya ada apa? Ada pengecekan lagi. If kondisi 11. Jadi tadi luarannya if yang pertama, di dalamnya ada if 11. Nanti bisa nggak di dalam if 11 ini ada? Bisa. Ada lagi misalnya di sini if 111 seperti itu. Yang perlu diperhatikan adalah if luaran paling besar berarti ada else-nya gitu ya. Bagaimana kalau ada tambahan lagi if else lagi seperti itu. Jadi memungkinkan di sini ada if lagi, di dalam else if ada if lagi seperti itu. Maka ini dinamakan if bersarang. Untuk contoh penggambaran banyak sekali di flowchart. Yang pertama misalnya if kondisi 1 kalau benar aksi ini, kalau tidak cek kondisi 2. Kalau benar tampilkan ini, kalau tidak cek kondisi 3. Selesai gitu ya. Atau seperti penggambaran ini. Ada yang seperti ini, cek kondisi 1 kalau betul langsung tampilkan, kalau tidak dicek lagi. Seperti barusan ya, cuma penggambaran yang berbeda. Statement 2. Kalau salah cek lagi statement sampai N dan tak terlihat. Bisa ditentukan dengan pemberhentiannya. Oke, contoh yang ketiga untuk flowchart-nya. Syaratnya kalau betul misalnya masuk ke sini, kalau tidak dicek lagi. Tapi kalau kebalikannya misalnya syarat 1 misalnya salah gitu ya, maka di sini langsung ditampilkan. Kalau tidak cek lagi. Kalau salah tampilkan. Kalau tidak, nah seperti itu juga memungkinkan seperti itu. Oke, untuk lebih jelas kita langsung ke next programming-nya seperti itu. Oke. Kita masuk ke praktikumnya di sini. Pada saat berbicara praktikum di sini terkait dengan if bersarang. Untuk struktur if bersarang di sini sebetulnya if di dalam if seperti itu ya, atau istilah lain adalah nested if. Nah, di sini untuk contoh yang sering kita lakukan, yang sering kita kerjakan misalnya pada saat Anda masuk ke mesin ATM. Anda masukkan PIN loginnya gitu ya, kemudian bisa memilih transaksi lagi. Di dalam transaksi tentunya ada pilihan kembali. Kita langsung saja di sini, contoh kasusnya tadi masukkan PIN di ATM, kalau betul gitu ya, berarti Anda bisa pilih transaksi 1, 2, atau 3. Kalau tidak berarti PIN salah, seperti itu ya. Maka di sini kita deklarasikan saja, tipe datanya integer, apa saja PIN yang akan kita cek, kemudian transaksi. Oke, tentunya kita harus memasukkan nih transaksi ini gitu ya. Di dalamnya berarti kalau misalnya transaksi berarti input. Nah, hati-hati di sini. Pada saat berbicara input berarti input PIN. Gitu ya. Input PIN, kemudian scanf tentunya karena kita sudah deklarasikan di atas integer, maka jangan lupa persen %D. Seperti itu ya. Oke, karena ada inputan berarti N, PIN kecil semua mengikuti yang di sini. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah tentunya di sini pada saat berbicara sudah masuk PIN, berarti kita cek dulu. If PIN-nya mau berapa? Misalnya PIN-nya adalah 1, 2, 3, 4. Seperti itu ya. Jangan lupa sama dengannya 2 kalau berbicara di pengondisian. Kemudian kondisinya apa yang akan kita masukkan kalau berbicara betul PIN-nya? Kalau betul berarti di sini printf kita masukkan lagi tadi gitu ya, pilih
transaksi. Nah, pada saat berbicara pilih transaksi di sini, setelah Anda masukkan PIN, kemudian pilih transaksi, ini /n untuk pindah baris ya, boleh Anda nanti pindah baris seperti itu. Kemudian kita juga bisa tambahkan untuk si garis pemisah, boleh juga sebetulnya seperti itu ya. Oke, next, kemudian scan app tentunya kita akan mengecek si pilihan transaksi juga gitu ya. Ini %d, n transaksi gitu ya. Transaksi. Nah, ini kita cek juga. Kalau betul, nah ini kan if di dalamnya ya, berarti ada if kembali. Nah, yang perlu diperhatikan adalah if ini mana else-nya. Tadi else-nya adalah pin salah gitu ya. Pada saat pin salah, sudah saja kita langsung tulis di sini. Print at pin salah. Seperti itu ya. Oke. Ini kan berarti untuk if yang di luar. Ini ya, kalau betul pinnya seperti ini. Nah, nested if-nya, if bersarangnya di sini. Kita akan mengecek si transaksi juga gitu ya. If transaksi tadi integer, misalnya kita tuliskan transaksi sama dengan kalau 1, misalnya di sini kita masukkan lagi gitu ya. Nah, ini kan if lagi di dalamnya. Nah, ini yang dinamakan dengan nested if atau if bersarang. If ini else-nya. Di dalam if ini ada lagi. Oh, kalau misalnya if transaksi 1, maka kita misalnya di sini printf gitu ya. Kemudian misalnya di sini kita misalnya cek. Ini baru ini saja ya, belum ada rumusan. Cek saldo misalnya gitu ya. Oke, ini untuk yang pertama misalnya. Else-nya apa? Nah, gitu kan ya. Else-nya, Bu saya mau ada 3, boleh di sini. Transaksi sama dengan 2 misalnya gitu ya. Kita hanya output saja, nggak jadi masalah di sini, tapi nanti bisa langsung ke fungsi yang lainnya juga gitu ya. Tarik tunai gitu kan ya. Else-nya apa? Nah, misalnya di sini untuk si else-nya else. Nah, kalau else tidak usah kan ya. Nah, else-nya mau apa di sini gitu ya. Pada saat berbicara else-nya, oh saya mau menampilkan misalnya transaksinya selain cek saldo, tarik tunai misalnya, kemudian di sini terima kasih Anda sudah mencoba misalnya else-nya gitu ya. Atau misalnya tidak ada transaksi selain 1 dan 2, tidak ada transaksi. Ini boleh seperti ini. Jadi pada saat kita if, di dalamnya ada if, berarti yang perlu diperhatikan adalah kita harus mengetahui di mana penutupnya. Karena ini yang sering terjadi error atau misalnya salah pada saat Anda mendeklarasikan. Nah, pada saat sudah seperti ini, kita bisa lihat secara general, gitu ya, secara general, dari mulai if yang paling atas, cek. Ini if, else-nya ini. Jadi berarti logikanya adalah kalau PIN-nya betul, kita masuk sini gitu ya. Bisa pilih transaksi kembali, 1 cek saldo, 2 tarik tunai. Kalau selain 1 dan 2 berarti tidak ada transaksi. Kalau PIN-nya salah ini tidak akan dikerjakan, tapi yang dikerjakan adalah PIN salah yang ditampilkan seperti itu. Kita coba dulu ya, running. Oke. Nah, di sini pada saat berbicara untuk input gitu ya, misalnya kita masukkan PIN. Kita coba dulu di sini. Inputkan PIN, ini ya tadi ya. Kalau misalnya PIN-nya 1. Nah, PIN salah. Kenapa? Karena PIN itu 1, 2, 3, 4. Seperti itu ya. Ini pakai tab, boleh Anda pakai titik 2 seperti ini ya. Oke, kita running lagi. Oke. 1. Satu, 2, 3, 4. Pilih transaksi, kita cek. Kalau transaksi 1 betul tidak munculnya, cek saldo. Cek saldo, seperti itu ya. Kita langsung running kembali, harus dicoba 3 tinggalnya sudah betul masuk atau belum gitu ya. 1, 2, 3, 4.
Nah, masukkan transaksinya tadi 2. Ya. Kita ulangi ini. Transaksinya 2. Nah, tarik tunai, betul ya? Kita coba selain 1 dan 2. Jadi kalau misalnya ada pengondisiannya ada 3, dicoba 3-3-nya seperti itu ya. Yang tidak ada kan 114 gitu transaksinya, tidak ada transaksi. Nah, inilah contoh untuk if bersyarat seperti itu. Dalam if ada if lagi. Bu, memungkinkan kalau berbicara if di dalamnya ada sweet case, memungkinkan. Dalam sweet case di dalamnya ada if, memungkinkan gitu ya. Maka untuk pertama ini kita coba untuk yang if bersyarat seperti ini. Oke. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua, Bu, bagaimana kalau saya tidak pengen ada inputan? Ini juga sama seperti tadi contohnya gitu ya. Kemudian pada saat berbicara tentang if, kita cek variabelnya. Saya paling sederhana di sini. Kalau tadi kita login, logikanya ya seperti Anda di ATM. Ini contoh yang kedua, integer umurnya sudah ada. If umurnya kurang dari 18 tidak? Ya, gitu ya. Berarti masuk sini dicek. Kurang dari 10? Tidak, 14 tidak kurang dari 10, maka yang muncul adalah remaja, gitu kan ya. Oke, kita coba running, hasilnya apa? Nah, hasilnya adalah remaja. Tapi kalau saya misalnya edit nih, gitu ya, masuknya ini adalah 20. 20, apakah 20 kurang dari 18? Tidak, maka masuknya ke sini ya, bukan usia anak maupun remaja, seperti itu. Oke. Betul ya? Oke. Next. 20 tadi sudah masuk sini, 14 sudah masuk sini, kita coba kurang dari 10 gitu ya, masuk ke sini berarti harusnya. Misalnya saya masukkan 7 tahun, berarti masuk sini ya, anak-anak muncul. Oke, anak-anak. Karena pada saat dicek, apakah 7 tahun kurang dari 18? Ya, dicek lagi tuh, 7 kurang dari 10? Ya, maka masuk sini. Seperti itu ya. Oke, itu untuk contoh if di dalam if. TunePocket.com